Renungan Harian Sabtu 30 Mei 2020. Jangan ragukan kepercayaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah diadakan pemilihan Ketua Dewan Pastoral Stasi, Bapak yang terpilih sebagai ketua datang ke pastoran dan mengungkapkan keberatannya. Isi keberatannya adalah dia masih muda, belum memiliki banyak pengetahuan tentang ajaran dan aturan-aturan dalam gereja Katolik, takut berhadapan dengan kelompok tua, dan kurang berwibawa. Saya bersedia menjadi pengurus, tetapi jangan menjabat sebagai ketua. Bagaimana tanggapan pastor? Saya menjawab, apakah proses pemilihan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan? Jawabnya, iya pastor. Berapa persen jumlah umat yang memilih Bapak sebagai ketua? Jawabnya, 90% pastor. Kalau demikian, tanggapan saya adalah terima tugas itu dan jangan ragukan kepercayaan umat. Pilihan umat adalah pilihan dan kepercayaan Tuhan untuk Bapak. Ketua tidak bekerja sendiri, tetapi bekerja bersama dalam tim pastoral stasi. Untuk apa harus takut? Untuk apa harus cemas? Saat ini Tuhan mempergunakan dirimu untuk melayani umat. Ketika mendengar ungkapan itu, dia menarik napas panjang dan berkata, saya siap dan mencoba melaksanakan tugas dan kepercayaan umat ini. Dan pastor tetap mendoakan dan mendukung saya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, ketika Petrus diberi kepercayaan oleh Yesus untuk menjadi gembala bagi domba-dombanya, Petrus belum yakin secara sungguh akan kepercayaan itu. Dia ragu akan tugas dan tanggung jawab yang diserahkan Yesus kepadanya. Ia menilai dirinya tidak mampu. Ia merasa bahwa kepercayaan itu sifatnya hanya sementara dan akan diambil kembali oleh Yesus dan diserahkan kepada Yohanes yang memiliki kemampuan lebih dan berjiwa muda, energik dan semangat. Apalagi ketika di puncak Golgota, Yesus menyerahkan Maria ibunya kepada Yohanes dan masih banyak peristiwa yang lain. Karena itu Petrus bertanya kepada Yesus, Tuhan, apa yang akan terjadi dengan dia, Yohanes ini? Yesus menjawab dengan tegas, jika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Saudara, jawaban tegas Yesus ini mengajak Petrus untuk tidak memikirkan, mencampuri, menduga-duga yang tidak jelas dalam diri seseorang, termasuk urusan Yohanes akan hidup sampai Yesus datang. Itu bukan urusan Petrus. Namun Petrus dituntut untuk fokuskan diri, arahkan pusat perhatian dan komit pada panggilan dan tanggung jawab yang diserahkan Yesus kepadanya. Karena itu Yesus mengatakan, tetapi engkau ikutlah aku. Dengan jawaban tegas ini, Yesus ingin meyakinkan Petrus agar tidak meragukan kepercayaannya, tetapi siap mengikuti Yesus dan melaksanakan perintah dan perutusannya. Saudara-saudariku terkasih, masih ragukah akan panggilan Tuhan dalam hidup kita? Masih ragukah kita akan janji yang pernah diucapkan ketika mau dibaptis, diterimakan sakramen krisma, sakramen perkawinan, tabisan, kaul sementara atau kaul kekal, dan janji menjadi pengurus gereja dan lain-lain? Masing-masing orang mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pilihannya. Tuhan
Tuhan juga mempunyai rencana untuk masing-masing orang. Kita tidak memiliki hak dan kewajiban untuk menuntut atau memaksa Tuhan bertindak seturut kehendak kita. Tugas kita saat ini adalah fokus pada tugas dan tanggung jawab yang diserahkan Tuhan kepada kita masing-masing. Dan ikutilah Dia sesuai dengan janji yang telah diucapkan. Jangan ragukan kepercayaan Tuhan.